Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Wardana, manusia ceria walau dalam segelas teh. Kali ini kita akan membahas salah satu puisi yang berjudul Kadang dalam buku kumpulan puisi yang berjudul Meditasi, karya Abdul Hadi WM. Pertama-tama kita akan menganalisis struktur puisi. Yang pertama adalah struktur fisik, yang dimulai dengan diksi. Dalam puisi Kadang ini, pemilihan kata-kata dalam puisi tidak terlalu sulit, namun tidak melepaskan diri dari keindahan dan keratan kaitannya dengan tema. Dan kata-kata yang dipilih juga melambangkan kebimbangan, sebagaimana kata yang terlihat dalam judul dan kata pertama pada bait pertama, yaitu kadang. Dan puisi-puisi ini pun sangat syarat akan perumpamaan-perumpamaan. Selanjutnya adalah imaji. Begitu kita membaca puisi Kadang ini, kita akan melihat sebuah pengimajian seperti penglihatan dan perabaan. Pengimajian dalam puisi ini sangatlah kuat. Kita dapat merasakannya dalam setiap baris, pada setiap baitnya. Sang penulis begitu kuat dalam menuliskannya. Terlebih lagi, ini sangat penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, puisi Kadang ini syarat akan perumpamaan-perumpamaan. Dan hal itu pun sekaligus membuktikan bahwa puisi Kadang ini kuat akan majas, terutama dalam majas metafora yang sangat menonjol dalam puisi ini. Hal itu dapat kita lihat dalam sebuah perumpamaan-perumpamaan dalam setiap baris di setiap baitnya. Dan juga ada majas personifikasi, seperti yang terlihat dalam lirik Entah Rangkulan yang Menggetarkan. Di sana kita melihat rangkulan yang menggetarkan. Dengan kata lain, rangkulan ini diumpamakan sebagai makhluk hidup yang dapat bergerak, selayaknya manusia atau makhluk hidup yang lain. Yang padahal rangkulan ini bukanlah apa-apa, selainkan hanyalah sebuah gerakan, namun diumpamakan sebagai makhluk hidup yang bisa bergerak. Lalu ada kata konkret. Ada banyak sekali kata konkret di puisi ini. Seperti contohnya adalah menghabiskan tetes demi tetes air mata sendiri. Daging bagai retasan-retasan arang oleh api. Begitu diambilnya langkah, ia seperti setangkai api pada selai kertas yang baru dituliskan. Dan hampir di setiap baris memiliki kata konkret yang akan menimbulkan imaji. Masuk ke versifikasi yang menyangkut rima ritme. Rima sangat variatif. Di paragraf kita melihat akhiran dan pola bunyi yang berbeda-beda. Dan rima yang sama terlihat pada bait kedua. Dan puisi ini memiliki ritme yang cenderung rendah dan lemah bunyinya. Mungkin seperti itu yang bisa saya pahami ya. Dan aspek terakhir dari struktur fisik adalah tipografi. Penulisan puisi ini hanya menggunakan rata kiri dan ada kalimat yang terbagi menjadi satu bait. Ada juga kalimat yang terbagi menjadi dua baris atau lebih. Dengan demikian, cara penulisannya adalah biasa saja, tanpa keindahan tipografi yang lain seperti halnya yang dituliskan oleh Sutarji dan yang lainnya. Dan sekarang kita masuk ke struktur batin puisi. Yang pertama-tama akan kita lihat adalah tema. Dalam puisi Kadang ini, puisi bertemakan sebuah kebimbangan akan sebuah perubahan perilaku yang terkadang menjadi orang yang sedih, bahkan cengeng, yang dapat kita lihat pada bait pertama, dan kemudian menjadi orang yang tegar dan berkobar dalam bertindak, walau sebelumnya ia sangat sedih, yang dapat kita lihat pada bait ketiga. Hal ini adalah sebuah perubahan rasa, sebuah perubahan perasaan yang begitu cepat, yang begitu drastis, yang tergantung oleh kondisi dan situasi tertentu baginya. Masuk pada aspek 2, yaitu rasa. Penyair begitu menghayati segala kebimbangan perasaan yang berubah-ubah, dari kesedihan hingga marah. Hal itu dapat kita rasakan dari setiap bait yang dituliskannya. Dan rasa yang disampaikannya pun begitu dalam. Terlebih lagi dengan perumpamaan yang akan membuat kita berpikir lebih dalam lagi. Sudah jelas, sang penyair sangatlah hebat. Dan selanjutnya ada nada. Nada di sini dimaksudkan oleh penyair untuk menasihati pembaca, atau lebih tepatnya, untuk menghayati dan menghadapi segala permasalahan bersama dengan perasaan yang harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Ya,
Dan yang terakhir dalam struktur batin ini adalah amanat atau tujuan atau maksud dari ditulisnya puisi tersebut. Menurut saya, penulis hendak mengajak untuk introspeksi diri. Seperti apapun sikap dan perasaan kita, itulah diri kita. Dan kita harus dapat mengendalikan semuanya dengan baik. Dan harus dapat menempatkan perasaan, sikap sesuai kondisi. Dan jangan sampai kita kehilangan diri hanya karena tidak dapat menempatkan emosi atau perasaan. Dengan kata lain, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Baik secara emosi, secara rasional, dan secara perilaku bagaimana kita harusnya. Berikutnya kita akan membahas tentang penyimpangan bahasa puisi. Penyimpangan bahasa puisi itu merupakan gejala linguistik yang khas di dalam puisi namun tidak sesuai dengan sistem atau norma kebiasaan. Nah, ada beberapa nih contoh penyimpangan bahasa dalam puisi. Seperti penyimpangan bahasa pada penulisan kata. Terus yang kedua ada penyimpangan bahasa pada penggunaan dialek. Dan yang ketiga ada penyimpangan bahasa pada penggambaran wujud puisi. Namun pada puisi Kadang ini, saya melihat ada sebuah penyimpangan bahasa pada penggambaran wujud puisi, yaitu penyimpangan semantik dan penyimpangan sintaksis. Nah, penyimpangan semantik sendiri adalah penyimpangan yang terjadi pada tataran makna sebuah kata. Makna kata yang semula bernilai rasa biasa, kemudian berubah hingga menjadi makna yang luar biasa. Dan di mana kita bisa melihat penyimpangan semantis ini dalam puisi Kadang? Sebenarnya ada banyak penyimpangan semantis dalam puisi Kadang ini, karena memang mengandalkan metafora di dalamnya. Sebagaimana kita lihat, di bait awal pun kita sudah melihat, seperti kalimat ciuman letih pada bibirmu. Tentu saja sang penyair yang religius tidak memikirkan ciuman antara dua orang, melainkan memaknainya sebagai hal yang lain. Misalnya saja sebuah ucapan atau ekspresi yang sangat letih terus-menerus, sebuah kesedihan yang terus-menerus. Yang jika kita lihat di baris selanjutnya adalah menghabiskan tetes demi tetes air matamu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada dua penyimpangan. Dan salah satunya adalah penyimpangan sintaksis. Penyimpangan yang terdapat pada tataran pembentukan sebuah kalimat. Susunan kalimat dalam kaidah bahasa Indonesia paling tidak tersusun minimal terdiri dari subjek dan predikat. Selain itu, kalimat yang baik juga harus dilengkapi dengan tanda baca. Namun, sangat jelas kita lihat bahwa tidak ada tanda baca satupun pada puisi Kadang ini. Dan jelas kita lihat hanya sedikit huruf kapital pada tiap baris. Bahkan ada yang hanya satu huruf kapital di awal bait, yang membuktikan bahwa penulis hendak memendekkan atau memenggal kalimat ke dalam beberapa baris untuk memperindah dan mempermudah memahami. Nah, kita akan bahas teori Rivatere untuk kajian puisi, tentang konvensi ketidaklangsungan ekspresi pada puisi. Ketidaklangsungan ekspresi menurut Rivatere disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama oleh displacing of meaning atau penggantian arti, distorting of meaning, penyimpangan arti, dan creating of meaning, penciptaan arti. Nah, yang pertama, displacing of meaning disebabkan oleh penggunaan bahasa kiasan pada umumnya seperti metafora, metonimi, personifikasi, alegori, dan sebagainya. Di awal kita sudah membahas sedikit bukan tentang majaz-majaz yang digunakan dalam puisi Kadang ini, dan itu pun sekaligus membuktikan bahwa puisi ini memiliki konvensi ketidaklangsungan ekspresi menurut Rivatere yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti pada kalimat daging bagi retasan arang oleh api. Lalu ada juga begitu diambilnya langkah, ia seperti setangkai api. Dan yang kedua ada distorting of meaning. Menurut Rivatere, penyimpangan arti disebabkan oleh tiga hal. Pertama, ambiguitas, kontradiksi, dan nonsen. Namun di sini saya hanya melihat distorting of meaning ambiguitas saja, yang disebabkan oleh bahasa puisi itu berarti ganda. Mari kita baca lagi puisinya dari awal. Kadang begitu seringnya ciuman letih pada bibirmu, menghabiskan tetes demi tetes air matanya sendiri, dan kenangan lain yang lebih sedih mekar karenanya. Bahkan di bait pertama, di baris kedua saja kita sudah melihat sebuah ambiguitas. Apa sebenarnya maksud penyair dan kalimat ciuman letih pada bibirmu? Apakah benar itu bermakna ciuman dari seseorang yang sedang letih?
atau mungkin memiliki makna lain. Misalnya saja sebuah ungkapan kecewa yang membuatnya lelah akan keadaan, itu bisa saja. Karena bila kita lihat baris pertama, kadang begitu seringnya. Karena telah begitu sering dan membuatnya lelah. Dan bila kita lanjutkan pada baris ketiga dan keempat, akan nampak lebih jelas lagi bahwa pada bait pertama ini menjelaskan sebuah kesedihan yang terulang. Dan di baris keempat pun kita melihat adanya sebuah pencitraan yang membuat kisah lalu atau flashback yang membuatnya lebih dramatis karena adanya pengingitan masa lalu. Ya, mungkin tidak banyak yang akan kita bahas. Mungkin cukup segini saja. Mohon maaf atas keamatiran saya sebagai seorang yang baru belajar. Dan mari selanjutnya kita bersama-sama untuk lebih sering lagi membaca karya-karya sastra seperti puisi, dan jangan lupa untuk mengkajinya agar kita terbiasa dalam memahaminya dan memudahkan kita dalam memahaminya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk mengekspresikan diri dengan menuliskan apa yang ada di belakang pikiran kita. Semoga semuanya menginspirasi.